Perkenalkan, nama saya Nimade Indrawati, tempat tugas SD Negeri 1 Kedisan. Perkenalkan, nama saya Putu Sugita Haryana, tempat tugas SMK Negeri 1 Mas Ubud. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ulandari, tempat tugas SMP Negeri 3 Tegalalang. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Gianyar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Bu Ulan. Om Swastiastu, Bu Indra. Ya, bagaimana kabarnya, Bu Ulan? Baik, Bu Indra. Ya, di sini saya akan menjadi observernya, Bu Ulan. Saya akan menilai dan mengamati ketika nanti Ibu akan melakukan coaching seperti itu dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah Ibu sudah sesuai menggunakan alutsista dalam coaching nanti, dan bagaimana nantinya Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nantinya coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu ajukan nanti. Dan jangan lupa ya Bu, Ibu pada saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kompetensi. Ya, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching? Baik, Bu Indra. Jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dan dari ketiga kompetensi tadi, itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik seperti itu? Nah, jadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga bisa memberikan ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci, di mana saya bisa menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh kunci itu sendiri. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu Ulan inginkan dalam proses coaching? Jadi tentunya indikator yang ingin saya harapkan dalam proses coaching ini yaitu nanti kunci itu bisa menemukan solusi dari permasalahan apa yang dirasakan. Baik, Bu Ulan, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga saat nanti Ibu melakukan coaching itu dapat mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, Bu Ulan, ya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Ulan. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat Ibu sudah selesai melakukan coaching. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak Putu. Selamat sore, Om Bu. Swastiastu. Kabarnya Pak Putu. Nah, kira-kira hari ini Pak Putu ingin membicarakan apa ya? Jadi kita punya waktu 15 sampai 20 menit. Ini Bu, jadi ada sih sedikit yang ingin saya bicarakan. Ini sih
pasti terkait dengan pembelajaran yang saya alami. Nah, saya ceritakan dulu itu lab praktek dan kelas itu tempatnya berjauhan. Nah, seperti ini. Saya sering mengajar di lantai 3, sementara lab praktek itu berada di lantai 1, jauh. Kemudian juga saya sering mengajar di ujung utara kelas. Nah, sementara lab prakteknya itu ada di ujung selatan. Nah, jadi cukup jauh. Dan kemudian lab praktek itu hanya bisa menampung 5 sampai 7 anak saja dalam kelas. Kalau udah lebih dari itu, kita udah nggak bisa melakukan praktek. Nah, yang jadi permasalahan saya, ketika saya akan melakukan praktek, saya harus meninggalkan murid-murid saya yang lain. Nah, ketika saya tinggalkan itu, saya sudah menyiapkan mereka materi pembelajaran biar mereka mau belajar mandiri di kelas, seperti itu. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Jadi mereka tidak mau belajar mandiri. Ada yang tidur-tiduran, kemudian ada yang bernyanyi, sampai suaranya itu mengganggu kelas yang lain. Nah, hal itulah yang membuat saya bingung sekali. Bagaimana agar bisa mencari solusinya? Baik Pak, jadi setelah kita nanti berbincang-bincang kurang lebih 20 menit, nanti harapan Bapak itu seperti apa dari pembicaraan yang akan kita lakukan? Jadi harapan saya melalui pembicaraan ini, saya ingin mengetahui cara agar murid saya yang saya tinggal, yang berada di dalam kelas itu mau untuk belajar mandiri, untuk belajar sendiri-sendiri dulu sebelum melakukan praktek, karena materinya sama yang akan dilakukan nanti pada saat mereka praktek, seperti itu. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan, jadi Bapak ingin murid aktif di kelas bisa belajar mandiri selama Bapak tinggal dalam belajar praktek di lab. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang Bapak inginkan? Nah, perubahan yang saya inginkan, jadi murid yang di kelas itu mau belajar secara mandiri, mengerjakan tugas, kemudian mengakses juga pembelajaran yang telah saya sematkan di akademi, sehingga mereka tidak keluar kelas, tidak tidur-tiduran, tidak ribut juga sampai mengganggu kelas yang lain. Nah, baik, jadi nanti Bapak ingin siswa bisa mempelajari materi yang sudah Bapak berikan ataupun Bapak sudah sematkan di e-learning. Nah, kalau misalnya kondisi ideal ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi ataupun situasi yang terjadi saat ini di kelas itu pada level berapa ya Pak? Nah, untuk saat ini kira-kira masih ada di level 5 sih. Nah, karena ada juga murid yang mau untuk belajar sendiri secara mandiri. Biasanya sih murid-murid yang perempuan sih yang mau untuk belajar sendiri. Jadi untuk saat ini Bapak inginkan ada suatu perubahan nanti naiknya ke level berapa kira-kira? Saya sih inginnya naiknya itu ke level 7 atau 8 saja, karena soalnya sih saya tinggalkan mereka untuk mengajar di lab praktek. Nah, jadi untuk bisa mencapai level 7 tersebut kira-kira Pak Putu ada ide tidak ataupun ada rencana mau berbuat seperti apa terhadap murid-murid Pak Putu di kelas yang sedang menunggu praktek seperti itu? Nah, itulah yang masih saya pikirkan. Namun untuk saat ini yang akan dapat saya lakukan itu kemungkinan saya akan
update dulu materi-materi pembelajaran saya yang telah saya sematkan di e-learning. Mungkin saya juga akan menambah atau menerapkan lebih banyak metode pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang lebih bervariasi. Saya juga akan menambah kuis pembelajaran yang lebih menarik di e-learning. Kemudian juga saya akan menyesuaikan pembelajaran yang sudah saya sematkan di e-learning itu sesuai dengan gaya belajar murid. Nah, jadi di sini saya akan berusaha untuk mengakomodasi dengan materi yang tepat untuk siswa. Seperti contohnya yang mungkin gaya belajar visual, mungkin saya akan lebih banyak menyematkan video-video praktek yang bisa mereka buka-buka sehingga mereka juga tidak bosan seperti itu. Kemudian untuk yang kinestetik, kemungkinan untuk alat-alat yang ada di lab mungkin juga akan saya bawa sedikit ke kelas sehingga mereka bisa melihat dan setidaknya tahulah nama dari alat dan bahan tersebut. Kemudian juga saya akan mengupdate diri saya dengan informasi tentang cara mengajar yang lebih berpihak kepada murid itu sendiri. Baik, jadi Pak Putu telah menyampaikan beberapa solusi, yaitu update e-learning, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, adakah strategi lain yang bisa Bapak lakukan kiranya selain yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah yang selaku pimpinan di sekolah, sehingga semuanya kita membantu. Mungkin nanti Pak Kepala Sekolah bisa saya untuk meminta bantuan kepada BK, kemudian kepada wali kelas untuk melakukan pengamatan sekali-sekali ke kelas ketika saya sedang melakukan praktek. Jadi ketika saya praktek tidak ada di kelas, mungkin guru BK bisa ke kelas untuk memantau ataupun wali kelasnya untuk memantau agar murid-murid itu mau untuk mengerjakan tugas yang ada di e-learning itu. Baik, jadi Bapak itu bisa meminta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru BK dalam kegiatan pemantauan kelas yang Bapak tindak praktek seperti itu, agar bisa mereka melakukan pembelajaran e-learning yang memang sudah disediakan ataupun yang sudah Bapak siapkan sebelum melakukan kegiatan praktek seperti itu ya Pak. Jadi di antara kedua itu kira-kira yang nyamannya yang seperti apa yang Bapak bisa lakukan? Mungkin untuk nyamannya untuk saat ini yang bisa saya lakukan itu adalah untuk melakukan update di e-learning. Jadi itu kayaknya mungkin lebih tepat dilakukan karena jika guru BK seperti itu kan juga ada kesibukannya, jadi mereka sering mengalami masalah, kemudian mereka juga melakukan visit ke rumah-rumah murid yang mengalami permasalahan. Kemudian wali juga kayaknya jamnya tabrakan dengan saya, jadi kita sama-sama mengajar di jam bersamaan, jadi kemungkinan juga tidak bisa memantau seperti itu. Jadi intinya Bapak nanti akan lebih memilih untuk melakukan update materi pembelajaran pada situs e-learning. Nah, untuk update e-learning ini kira-kira Bapak kapan bisa melakukannya ataupun melakukan perubahan terhadap e-learning itu sendiri? Secepatnya, mungkin minggu depan bisa saya lakukan. Nah, baik, apakah ada rencana yang bisa membantu rencana Bapak? Ada orang yang bisa membantu? Ada. Nanti saya akan meminta bantuan rekan kerja yang merupakan admin dari e-learning yang mereka sudah mahir dalam menambahkan
maupun mengurangi aplikasi-aplikasi yang ada di sana. Baik, jadi Pak Putu nanti akan melakukan suatu kolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah terbiasa melakukan update learning seperti itu. Benar Bu, jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari jurusan teknik komputer karena mereka merupakan admin sekolah dari e-learning, jadi mereka akan dapat membantu saya tentunya. Baik Pak Putu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan ini. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita Pak Putu ke depannya. Apakah Pak Putu berhasil atau tidak dalam melaksanakan perubahan ini, namun mudah-mudahan berhasil dan bisa nanti mengatasi ataupun menangani permasalahan yang Bapak Putu alami di kelas nanti. Baik, terima kasih Bu. Jadi terima kasih sekali. Jadi pada perbincangan kali ini saya mendapatkan sebuah gambaran jadi tentang bagaimana cara saya agar bisa membuat murid-murid yang berada di dalam kelas itu dapat mereka belajar secara mandiri, tidak membuat kerusuhan ataupun ribut ataupun tidur-tiduran di kelas. Terima kasih. Baik Pak Putu, mudah-mudahan kita bisa mengobrol kembali nanti minggu depan. Jadi rencana apa yang sudah Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi tindak lanjuti dengan cepat dan sigap agar bisa mengatasi permasalahan yang Bapak alami di kelas. Jadi pada kesempatan ini mungkin perbincangan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih saya sampaikan dan selamat sore. Terima kasih Bu. Baik Bu Ulan, baru saja Bu Ulan telah melaksanakan praktek coaching ya. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Ulan, bagaimana perasaan Bu Ulan setelah melakukan praktek coaching tadi? Baik, terima kasih Bu Indra. Jadi perasaan saya baik, cukup baik. Tapi dalam proses coaching ini tentu ada hal yang membuat saya berkesan. Jadi tentu apa yang disampaikan oleh Puki saat saya memberikan sebuah pertanyaan itu yang membuat saya termotivasi. Jadi ada kesan yang dalam. Iya benar. Jadi yang pulang syukurlah ya Bu Ulan ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar dan saya amati tadi. Nah tadi sebelum melakukan coaching ya, sempat itu saya tanyakan tentang indikator tercapainya yang Ibu sampaikan. Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut Bu? Baik Bu Indra, terima kasih atas pertanyaannya. Dan jadi tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching. Saya tadi sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Jadi pertama saya menanyakan tujuan sebelum melakukan pendaftaran, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kunci informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan dan sudah meminta kunci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti apa. Ya seperti itu kiranya menurut saya sebagai observer tadi ya proses coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Ulan bersama Pak Putu sudah bagus sekali dalam menjalankan coaching, sudah sesuai dengan alur kita yang bilangnya di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada
coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri ya. Nah, selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan satu lagi dari saya yang sudah Ibu lakukan. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci ini, saya bisa menggali informasi lebih dalam dan dapat menggunakan kunci untuk menentukan solusi atas permasalahannya. Iya, itu ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ulan untuk mengembangkan kompetensi itu? Jadi yang bisa mengembangkan yaitu rekan sejawat, kemudian saya bisa berlatih sendiri untuk melakukan coaching. Iya, luar biasa, bagus sekali ya Bu Ulan ya. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu Ulan ya, dan sharing-sharing pengalaman lagi. Cukup sekian dari saya ya Bu Ulan ya. Saya akhiri dengan Om Santi.